Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Prinsip Hidup Kristen Milenial Zaman Now. Bagian yang pertama. Nanti akan ada bagian yang kedua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Kristen zaman sekarang bisa disebut Kristen milenial. Manusia zaman sekarang disebut manusia milenial. Dan zamannya juga disebut zaman now. Nah, bagaimanakah sebagai seorang Kristen kita dapat hidup di zaman milenial ini, di zaman now ini, sehingga kita menjadi Kristen yang sejati di zaman ini. Bukan Kristen yang ikut arus zaman, bukan Kristen yang digelapkan oleh dosa di tengah-tengah dunia ini, melainkan Kristen sejati, anak-anak Tuhan sejati yang berprinsip sebagaimana diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa pendapat mengenai nama generasi menurut umur. Saudara, ini sebuah catatan dari sebuah situs pembagian generasi manusia menurut umur. Mungkin tiap ahli bisa membagikan berbeda-beda, tapi ini salah satu contoh. Jadi tahun 1922 sampai 1927 generasi itu disebut generasi Perang Dunia Kedua. Lalu 1928 sampai 1945 pasca perang. Lalu tahun 1946 sampai 1954 itu baby boomer 1. Dan tahun 55 sampai 64, 1955 sampai 64 disebut generasi baby boomer 2 atau generasi Jones. Lalu tahun 65 sampai tahun 80, 1965 sampai 1980 disebut generasi X. Tahun 1981 sampai 1996 disebut generasi milenial. Jadi kalau sekarang kita menyebut generasi ini generasi milenial, ya kurang tepat. Karena menurut ini katanya tahun 81 sampai 96 disebut milenial. Sementara tahun 1997 sampai 2010 itu disebut generasi Z. Dan generasi Alpha tahun 2011 sampai 2025. Namun menurut ahli lain demikian. Menurut ahli lain, baby boomer itu tahun 1946 sampai 1960. Lalu generasi X 1961 sampai 1980. Lalu generasi Y 1981 sampai 1994. Generasi Z 1985, 1995 sampai 2010. Sementara generasi Alpha itu 2011 sampai 2024. Sekarang ini. Jadi sekarang ini masuk generasi Alpha. Dan generasi Beta tahun 2025. Tahun depan. Nah, ini ahli lain membagi generasi demikian. Saya tidak tahu saudara-saudari lahir pada tahun berapa, masuk generasi mana. Yang jelas kita hidup di zaman now. Zaman now itu adalah zaman sekarang. Ya, sekarang ini zaman. Tentu zaman now ini tidak terbatas waktu, karena tahun depan kita bisa berkata zaman now. Tahun depannya lagi berkata zaman now, 1000 tahun lagi juga bisa berkata zaman now. Karena now itu artinya sekarang. Atau yang dulu-dulu, yang hidup zaman dulu, orang bisa berkata now pada zaman dulu.
Artinya ya sekarang zamannya dia, zaman yang telah lewat, zaman yang dulu. Nah, itulah pembagian menurut para ahli. Walaupun para ahli tidak sepakat, tapi memang zaman ini memiliki karakteristik zaman yang berbeda dari zaman-zaman sebelumnya. Nah, karena itulah bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak yang kudus, anak-anak yang sudah ditebus, anak-anak yang sudah disucikan. Mari kita akan mempelajari Alkitab lebih lanjut, bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita semua, anak-anak Tuhan kita Yesus Kristus. Secara singkat, saudara yang dikasihi Tuhan, itu zaman itu dibagi kurang lebih demikian. Pramodernisme, anggap saja abad 1 sampai abad 16. Lalu modernisme, abad 16 sampai 19. Lalu postmodernisme, abad 20, ya sampai 21 dan sampai mungkin seterusnya. Yang penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup di sepanjang zaman apapun. Bahkan Alkitab sudah ditulis pada abad pertama. Jadi sudah 2024 tahun yang lalu mengingatkan kepada kita umat Tuhan. Mengingatkan supaya kita tidak ditawan, tidak dihancurkan, tidak dirusakkan oleh filsafat yang kosong. Demikianlah Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Di sini saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajar, kita diwanti-wanti, kita diperingatkan supaya kita waspada. Jangan ada yang menawan kita, merusakkan kita, prinsip hidup kita. Dengan filsafat yang kosong, yang palsu, dan tidak menurut Kristus. Apa maksudnya ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, filsafat itu dari kata philo, cinta atau kasih, dan sophia, kebijaksanaan. Jadi filsafat itu semacam kebijaksanaan, hikmat yang ditemukan oleh manusia. Begitu ya. Yang itu menjadi satu kepercayaan, menjadi teori, menjadi pandangan hidup, menjadi dasar pemikiran dan tindakan seseorang. Itu filsafat. Nah, ada yang kosong filsafat itu. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat itu ada beberapa arti. Saya mengutipkan arti yang kedua yang perlu kita tekankan di sini. Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan seseorang. Jadi teori ini menjadi dasar pemikiran dan tindakan daripada seseorang. Nah, kalau arti yang ketiga ini ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Itu sebuah ilmu filsafat dipelajari tersendiri menjadi sebuah ilmu. Atau falsafah, pandangan hidup. Nah, ada teori. Manusia itu, setiap manusia mempunyai teori. Mempunyai kepercayaan. Mempunyai pemahaman yang menjadi dasar pemikiran dia. Menjadi dasar pemikiran dia dan tindakan dia. Dan setiap orang yang tidak mengerti bahasa filsafat pun, dia mempunyai filsafat. Tidak ada orang yang tidak berfilsafat, karena sifat filsafat itu adalah kebijaksanaan yang dianggap sebagai kebenaran mutlak, yang menjadi teori, dasar pemikiran. Nah, setiap orang punya dasar pemikiran. Dasar pemikirannya beda-beda setiap orang. Dan filsafat ini jenisnya banyak sekali, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, tadi di dalam nasnya kita membaca tidak disebutkan satu jenis filsafat tertentu, tetapi filsafat yang kosong yang tidak menurut Kristus.
Itu yang bisa menghancurkan iman kita. Nah, yang menjadi problem dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman now adalah takutnya. Walaupun kita rajin ke gereja, walaupun kita melayani, walaupun kita mengaku percaya Yesus, tetapi jikalau cara berpikir, cara berpandang kita, filsafat dunia tidak menurut Kristus, berarti kita salah. Nah, disinilah keberadaannya. Disinilah yang perlu kita mewaspadai hal itu, supaya kita memiliki filsafat yang menurut Kristus, kebijaksanaan, hikmat yang sesuai kebenaran Kristus dan firman-Nya itu. Contoh, saya kasih contoh. Contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau seseorang yang dipikirkan itu, yang dikejar di dalam hidupnya adalah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Karena menganggap uang itu adalah segala-galanya dan menjadikan uang itu sebagai tujuan hidupnya. Filsafat yang dipegang oleh orang itu apa? Yang sedang dipegang dan dipraktekkan. Materialisme. Bisa hedonisme, mencari kesenangan. Materialisme. Nilai tertinggi adalah benda-benda itu. Ya, kalau di Alkitab ada contoh Yudas Iskariot adalah salah satu seorang materialistis. Dia rela menjual kebenaran, sumber kebenaran, rela menjual Tuhannya, gurunya, Yesus, demi 30 keping perak. Jadi bagi Yudas Iskariot itu yang terpenting adalah nilai uang itu. Harta benda itu. Salomo, gaya hidupnya bagaimana? Salomo diberkati memang sangat kaya. Apakah dia mengejar kekayaan itu menjadi seorang materialistis? Atau dia akhirnya jatuh kepada hedonis? Hidup untuk mencari kesenangan. Kesenangan sendiri, tidak menyenangkan Allah, kesenangan sendiri. Dia atau materialistis dan sekaligus hedonis. Contoh filsafat yang dipegang oleh Thomas, murid Yesus yang tidak percaya. Ketika diberitahu oleh murid-murid yang lain, dia tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Padahal murid-murid yang lain lebih daripada 10 murid utama dan mungkin wanita-wanita yang menyaksikan, ditemui oleh Yesus setelah Yesus bangkit. Thomas tidak percaya. Filsafat yang dipakai oleh Thomas adalah skeptisisme. Jadi dari kata skeptis itu meragukan. Walaupun tidak ada kesaksian begitu banyak orang, lebih dari 10, tapi dia masih ragu-ragu, tidak percaya kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Makanya ketika Yesus datang, menemui dia di rumah yang terkunci untuk kedua kalinya, dan Thomas hadir di situ, langsung Yesus memanggil Thomas. Thomas, cucukkanlah jarimu pada lukaku di tangan dan di lambung bekas paku itu. Dan agar engkau menjadi percaya, tidak ragu-ragu lagi. Itu skeptisisme. Nah, skeptisisme itu bisa baik dalam hal tertentu, tapi bisa juga menjadi buruk. Kalau kita selalu meragukan yang sudah jelas-jelas, kita meragukan segala sesuatu yang itu sudah jelas, sudah benar, kebenarannya sudah tidak diragukan lagi. Nah, itu menjadi tidak baik. Seperti bagi Thomas, kesaksian daripada para murid yang lain itu dianggap tidak masuk akal. Bagaimana orang mati bisa bangkit? Mungkin secara waktu itu tidak masuk akal. Memang tidak ada orang mati yang bangkit dan hidup kembali menampakkan diri, begitu tidak ada. Kecuali Yesus. Dan itu menurut logika Thomas itu perlu diragukan. Nah, di sini saudara yang dikasih Tuhan. Jadi para murid pada waktu itu sudah memakai filsafatnya sendiri. Contoh Thomas dan
Yudas Iskariot. Nah, di sini banyak nanti kita akan bertemu dengan filsafat. Saya harap saudara-saudari yang dikasihi Tuhan sebagai anak-anak Tuhan tidak alergi dengan filsafat. Karena walaupun saudara tidak tahu, tidak pernah belajar apa itu filsafat, saudara berfilsafat. Dari pikiran-pikiran saudara, cara hidup saudara itu membuktikan filsafat, saudara pegang filsafat tertentu. Dan yang menjadi masalah kalau filsafat itu tidak menurut Kristus. Filsafat itu dibangun atas kekosongan dan kepalsuan manusia, dosa. Nah, ini yang mengerikan. Kalau saudara belum mendengar khotbah tentang filsafat di gereja saudara, sungguh sangat disayangkan saudara. Saudara perlu mempelajari dari orang-orang Kristen yang sudah belajar filsafat, yang belajar untuk membongkar filsafat. Filsafat sebagai cara berpikir filsafat, tentu kita tidak menolak yang kritis, yang mempertanyakan sesuatu, itu tidak menolak, tetapi kesimpulan-kesimpulan filsafat seperti materialisme, skeptisisme, empirisisme ini berdasarkan pengalaman saudara ya. Kalau aku tidak mengalami, aku tidak percaya. Nah, ini juga Yudas tadi. Kalau aku tidak mengalami, bukan Yudas, tetapi Thomas. Kalau aku tidak mengalami, yaitu tidak mencucukkan jariku pada luka Tuhan Yesus, aku tidak percaya. Jadi skeptis sekaligus empirisisme. Tapi kan kita tidak bisa selalu empirisisme seperti itu. Karena banyak yang kita dengar dari media sosial, dari berita, dari televisi, internet itu kita tidak mengalami sendiri. Kita hanya mendengar berita, disertai gambar, disertai video, dan kita percaya. Kita percaya 100%. Nah, ini saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tidak selalu. Jadi kita tidak bisa memakai mutlak kesimpulan filsafat ini untuk hidup kita. Dan saudara hidup dalam budaya tertentu, entah budaya Jawa, budaya Cina, Manado, Toraja, budaya Papua, budaya Amerika, budaya Barat, budaya Timur, semuanya ini mengandung filsafat tertentu yang bisa mempengaruhi kita karena kita hidup di dalamnya. Jikalau kita tidak hati-hati. Mari kita lanjutkan. Jadi filsafat itu hikmat, kepercayaan, teori tertentu yang menjadi dasar pemikiran seseorang. Kalau kita belajar filsafat, kita akan tahu cara dia berpikir. Dari perkataannya kita akan paham. Mari kita akan lanjutkan. Pramodernisme. Anggap saja itu abad 1 sampai 16, begitu ya. Jadi pemikiran masa pramodern selalu menempatkan Allah sebagai pusat dari segala pemikiran. Jadi Allah menjadi pusat dalam segala pemikiran, kebudayaan, dan masyarakat. Ini pramodern itu Allah, Tuhan menjadi pusat. Atau hal-hal yang supranatural menjadi pusat dalam kehidupan mereka. Karena penekanan yang terlalu berlebihan pada aspek ketuhanan ini, maka kehidupan manusia dianggap hanya sebagai duniawi, fana, dan keadaan sementara di tengah perjalanan kepada keberadaan yang nyata dalam kekekalan dengan Allah. Jadi akhirnya kurang menghargai kehidupan di dunia ini gitu. Karena berpikirnya hanya selalu yang kekekalan, kepada Allah, yang nanti, dan lain sebagainya. Sehingga itu yang dianggap sebagai kekurangan dari pramodernisme ini. Kalau zamannya disebut pramordenis, kalau pahamnya, isme itu paham, kepercayaan, disebut pramodernisme. Ya begitu. Sehingga pada zaman itu tidak banyak ditemukan kemajuan teknologi seperti abad modern. Nanti kita akan melihat. Karena pusatnya pada Tuhan. Hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini ya memang sementara. Kita menuju kepada kekekalan yang abadi. Nah, pemikirannya selalu ke sana, arahnya ke sana, dan Tuhan itu menjadi pusat di dalam kehidupan manusia zaman itu. Ya, akibatnya tidak ada kemajuan dalam hal-hal
duniawi. Tidak ada kemajuan di dalam kehidupan kebudayaan manusia. Nah, yang disebut modernisme, zamannya disebut zaman modernis, pahamnya disebut modernisme. Atau filsafat modern atau modernisme yang berusaha memutlakkan kebenaran hanya berdasarkan rasio dan ilmu pengetahuan, yang nanti akan ditentang oleh postmodernisme yang memberikan pernyataan bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak dan universal. Nah, zaman modern itu muncul kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, komputerisasi, dan lain sebagainya. Jadi manusia berhasil menciptakan itu semua, mengembangkan bakat dan kemampuannya untuk memajukan dunia ini dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya, pendidikan, industri, komputerisasi, digitalisasi, dan lain sebagainya. Ini pada zaman modern. Nah, karena memang zaman modern ini yang dimutlakkan itu adalah yang sesuai dengan rasio masuk akal dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau tidak masuk akal, aku tidak diterima. Nah, ini kan bertentangan dengan hal-hal yang ada di pramodern. Pramodern itu walaupun itu tidak masuk akal, belum bisa dipahami oleh akal tentang Tuhan, tentang kehidupan kekal, tentang hal supranatural, tapi mereka terima orang zaman pramodern. Tapi pada zaman modern ini, yang supranatural, yang sifatnya mujizat itu tidak diterima karena tidak masuk akal, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Jadi akal dan ilmu pengetahuan ini menjadi ukuran, menjadi semacam Tuhan di dalam kehidupan manusia. Manusia lebih percaya ilmuwan, percaya kepada rasionya. Nanti muncullah rasionalisme pikirannya dibanding firman Tuhan. Akibatnya seperti itu. Bahkan Alkitab pun mengalami kritik, dua kritik rendah dan kritik tinggi. Mengkritik kesejarahan Alkitab, menolak mujizat, karya Tuhan yang supranatural, dan lain sebagainya. Itu ada di zaman modern itu. Muncullah teologi liberal, teologi yang ingin bebas, tidak mau terikat lagi pada ajaran-ajaran turun-temurun, ajaran-ajaran yang sudah dibakukan. Misalnya, mereka tidak percaya lagi bahwa Alkitab adalah firman Allah 100%. Alkitab hanya mengandung firman Allah. Mereka tidak percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Itu teolog-teolog liberal muncul pada zaman ini. Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Agama lain punya juru selamat yang lain. Begitu kepercayaan mereka. Semuanya serba mutlak. Ya, di sini memang ada sisi benarnya, tetapi juga ada sisi ketidakbenarannya. Karena ukurannya rasio dan ilmu pengetahuan. Ukurannya pikiran manusia dan ilmu pengetahuan. Padahal pikiran manusia itu terbatas. Ilmu pengetahuan manusia juga terbatas. Tidak bisa menyelidiki hal-hal yang supranatural, yang sifatnya melampaui yang alamiah, yang natural ini, dan lain sebagainya. Memang pada zaman ini kemajuan industri, kemajuan daripada ilmu pengetahuan, pendidikan, dan lain sebagainya begitu luar biasa. Jadi yang dianggap mutlak, yang dianggap benar kalau sesuai dengan akal pikiran manusia. Dan di Alkitab diselidiki berdasarkan akal pikiran manusia. Kalau tidak masuk akal, maka ditolak. Padahal akalnya manusia itu bertumbuh. Akalnya manusia itu terbatas. Bertumbuh. Kalau anak SD dikasih pelajaran anak kuliahan, tentu tidak masuk akal bagi anak SD.
Tapi ketika anak itu nanti bertumbuh dan usia dia masuk ke kuliah, maka dia akan bisa memahami pelajaran-pelajaran pada tingkat kuliah itu. Nah, itu artinya akal manusia bertumbuh. Jadi akal tidak bisa dijadikan ukuran, walaupun pada zaman modernisme ini pokoknya yang masuk akal, yang sesuai ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi masalah bagi kita jikalau kita tidak hati-hati. Rasio pikiran manusia di atas firman Tuhan. Pikiran manusia lebih dipercaya daripada ajaran, daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, ini bahayanya. Lalu zaman postmodernisme, abad 16 sampai 19. Ya, mungkin sampai sekarang begitu ya. Ciri postmodernisme yaitu berakhirnya fakta objektif atau mutlak digantikan oleh subjektivitas yang kabur dan tidak pasti. Tadi pada zaman modern manusia itu mengejar kemutlakan. Kemutlakan dalam segala segi kehidupan, termasuk juga dalam hal agama. Harus mutlak benar. Ilmu pengetahuan harus benar dan lain sebagainya. Tetapi pada zaman postmodernisme ini manusia sudah bosan mengejar kemutlakan, makanya manusia lebih kepada subjektivisme yang kabur dan tidak pasti. Pemikiran ini menempatkan pengalaman di atas akal budi, subjektivitas di atas objektivitas, spiritualitas di atas agama. Kebenaran tergantung subjektivitas individu, mengarah pada liberalisme atau kebebasan. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan, sangat mengerikan ini. Karena kalau semuanya subjektif, ya Yesus itu Tuhan. Itu kan menurut orang Kristen, tapi menurut agama lain kan tidak. Mungkin bahkan ada di antara orang Kristen, orang Katolik, bahkan mungkin saksi Yehova percaya Yesus itu bukan Tuhan. Saksi Yehova berkata seperti itu, ciptaan yang pertama. Maka orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh yang cinta Alkitab mendebat itu sesuai berdasarkan Alkitab, bahwa Alkitab menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, karena dia hakikatnya adalah firman Allah, dan firman Allah adalah Allah. Nah, seperti itu. Tapi zaman sekarang itu subjektif. Subjektif itu tergantung saya. Misalnya pertanyaan dari seorang pewawancara kepada orang Kristen. Apa makna Natal bagimu? Apa makna Natal bagimu? Ini jawabannya subjektif sekali. Ya kalau bagi dia pedagang, Natal itu adalah bagaimana kita mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Karena banyak orang membeli baju Natal, souvenir Natal. Tapi bagi para pembeli, Natal adalah banyak diskon. Nah, kalau jawabannya seperti itu kan relatif. Ya kita harus jawabnya yang mutlak, yang normatif sesuai ajaran Alkitab. Apa makna Natal menurut Alkitab? Natal di mana Sang Kristus, Sang Firman Allah, inkarnasi menjadi manusia dengan tujuan untuk menebus hukuman dosa manusia melalui penyalipannya. Nah itu. Nah di situ kemutlakan sudah tidak ada. Ya aku ke gereja suka ini ya. Aku suka ada yang musiknya rame. Aku suka yang sahdu, yang tidak terlalu banyak musik, yang hening, bisa konsentrasi. Nah itu kesukaan. Kalau di zaman postmodern itu tidak bisa disalahkan dua-duanya. Karena ukurannya tidak ada kemutlakan, subjektif menurut saya. Jadi orang ibadah itu seperti orang beli makanan. Kamu suka bakso, saya suka capcay, saya suka rawon, saya suka gulai, saya suka sate kambing. Tidak ada yang salah. Nah itu orang posmo seperti itu. Iya kalau makan.
Tapi kalau ibadah, kalau makna Natal, kalau makna ketuhanan Yesus, kalau kebenaran itu mutlak. Seperti yang diajarkan di zaman modern, misalnya kebenaran, tidak boleh mencuri. Oke, ini kebenaran. Di Indonesia tidak boleh mencuri itu dosa, salah, dihukum. Di Amerika juga, di Rusia juga, di Timur Tengah juga, di Cina juga. Nah, itu namanya kebenaran. Yang seperti ini di zaman postmodern tidak dicari. Walaupun itu ya tidak berubah. Orang postmodernisme tidak suka seperti itu. Kecenderungannya ya relatif. Apa betul relatif? Yang bilang mencuri itu relatif, bisa benar bisa salah, coba dicuri barangnya. Pasti dia akan ngomong mencuri itu salah. Berarti dia menegaskan kemutlakan. Ada sesuatu yang mutlak, ada yang relatif. Nah, itu kita harus bisa tempatkan. Kita tidak bisa menyamakan bahwa mutlak dan relatif itu bisa dijadikan satu. Kadang-kadang kita bisa mutlak, kadang-kadang kita relatif. Tidak. Kalau makan, ya itu subjektif sesuai selera. Tapi ada prinsip dalam hal makan. Itu kita harus gizinya sempurna. Itu tidak boleh dibantah. Kalau kita melanggar itu, kita malah merusak tubuh. Ya, gizi sempurna dia mengandung nutrisi-nutrisi, vitamin-vitamin yang memenuhi kebutuhan tubuh. Misalnya minum secara normal itu 2 liter sehari. Kalau kita selalu kurang minum air putih itu 2 liter sehari, kita akan dehidrasi dan mengakibatkan sakit. Nah, ini saudara, ada yang kemutlakan juga. Yang relatif biarlah relatif, yang mutlak harus tetap dimutlakkan. Yang subjektif biarlah subjektif, tetapi yang prinsip penting itu mutlak. Firman Tuhan itu mutlak. Kalau tidak boleh mencuri ya sejak zaman dulu. Sampai nanti akhir zaman tetap tidak boleh mencuri. Mencuri itu dosa, berzina itu dosa, membunuh itu dosa. Nah, itu mutlak. Nah, di zaman postmodern ini mengarah kepada liberalisme. Memang mungkin kita kelihatannya spiritualitas agama kita nampaknya kita beribadah. Tapi sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh mengikut kebenaran, kemutlakan daripada Tuhan dan firman-Nya. Nah, ini bahaya di zaman ini. Ya, saudara bisa cek diri saudara sendiri. Ketika saudara ibadah ke gereja, apa yang saudara cari? Betulkah kita itu mencari Tuhan dan firman-Nya? Atau kita mencari suasana? Oh ya, suasana ya sesuai selera kita tadi. Suasana yang ramai, yang riuh. Atau suasana yang hening. Kita akan mencari suasana. Dan suasana itu ukurannya siapa? Tiap pribadi beda-beda. Apakah itu tujuan ibadah? Tidak. Tujuan ibadah adalah kita datang kepada Kristus, mendengar sabdanya, dan melakukan. Itu yang terpenting. Entah itu di gereja kota ataupun di gereja desa. Di gereja yang megah ataupun di gereja yang sederhana. Kelompok besar ataupun kelompok kecil. Musiknya ramai ataupun tidak ramai. Yang tujuan utama kita adalah mendekat kepada Tuhan, mengerti firman-Nya dan mentaatinya. Jangan salah. Kita kan seringkali ibadah ya itu tadi. Kalau pilih gereja, kalau bisa memilih gereja yang besar, gereja yang mewah, pendetanya yang terkenal. Kita selalu begitu. Kita komunitasnya sama suku lah, sesama usia, sesama kelompok, kesukaan yang sama dan lain sebagainya. Bagian itu tidak salah kalau memang komunitasnya seperti itu. Tetapi tujuannya bukan itu. Nah, di sini saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak di dalam filsafat yang seperti ini. Nah, kalau yang kita ikuti itu filsafat, budaya dunia, pemikiran-pemikiran manusia berdosa, berarti kita tidak ikut Tuhan, bukan? Tidak ikut Kristus, ikut dunia, ikut budaya, ikut tren. Hati-hati, saudara yang dikasih Tuhan. Makanya waspadalah terhadap filsafat yang kosong dan tidak menurut Kristus. Contoh, ini kalau saudara melihat sandal warna biru dan warna kuning.
kuning atau coklat ini, atau coklat muda, atau krem. Nah saudara, di zaman postmodern, di zaman modern, orang memakai sandal seperti ini itu malu. Kenapa? Jelas ini tidak serasi, tidak bagus. Dulu waktu saya kecil, saya memakai sandal jepit berbeda warna, biasanya sering putus itu talinya, lalu ada yang lain, yang satu putus kanan, sandal yang satunya putus kiri. Nah yang tidak putus ini kita pakai, warnanya berbeda, malu zaman itu. Tapi zaman sekarang orang tidak malu, dijual ini sandal yang seperti ini. Nah itu membuktikan apa? Itu gambaran di dalam budaya itu yang namanya mutlak itu sudah dileburkan, dihancurkan. Sekarang relatif, tergantung subjeknya saya, tergantung orang. Jadi hal-hal seperti ini tidak menjadi masalah di dalam budaya kita. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan, kebenaran hidup, kita tidak bisa mengikuti prinsip budaya ini. Nah biarlah kalau itu cuma masalah sandal, tentu tidak masalah. Tapi bagaimana kalau itu etika? Bagaimana kalau itu kekudusan? Bagaimana itu kalau kesucian? Dan lain sebagainya. Karena semua merelatifkan, mensubjektifkan. Yang penting aku senang, aku suka. Nah kalau suami istri tidak bisa mengalah, tidak bisa mengendalikan diri. Oh, aku senang, aku suka. Aku suka melakukan ini, padahal ini tidak benar. Pasangannya sudah melarang, tapi dia nekat. Nah, ini kan salah. Menekat di dalam yang salah itu kan salah, berdosa. Sekarang ini kan banyak di hal-hal seperti itu. Yang penting senang. Saya senang, entah itu berdosa, yang penting saya senang. Saya senang melihat pornografi, walaupun itu berdosa. Saya senang ke gereja yang ramai, walaupun tidak ngerti firman Tuhannya. Saya senang gereja yang megah, yang mewah, yang fasilitasnya wah. Tetapi kita tidak bertujuan mencari Tuhan dan firman-Nya. Nah disitulah kita sebenarnya ngikuti budaya, bukan ngikuti Tuhan. Makanya kita harus hati-hati. Ini gambaran, kalau masalah sandal seperti ini tidak masalah, tapi kalau itu masalah etika, kalau itu masalah kekudusan, kesucian, dan lain sebagainya, moralitas, tentu tidak bisa relatif. Moralitas itu ya mutlak. Bercerai itu berdosa di dalam iman Kristen. Tapi banyak orang Kristen yang terpengaruh oleh budaya postmodernisme, filsafat postmodernisme, mereka nekat bercerai. Ya bercerai itu apa? Karena kekerasan hati mereka masing-masing. Tidak mau mengikuti firman Tuhan. Kalau dua-duanya mau taat mengikuti prinsip firman Tuhan, menerapkan kasih 1 Korintus 13 ayat 4-8 itu, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan benar. Nah itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan ikut filsafat dunia. Sekarang relativisme merupakan filsafat atau hikmat atau paham atau kepercayaan yang menganggap ilmu pengetahuan, kebenaran dan moralitas dalam kaitannya dengan budaya masyarakat maupun konteks sejarah tidak bersifat mutlak. Itu tadi. Semuanya relatif. Tergantung aku. Yang penting aku senang, aku merasa benar. Ya. Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan. Mengerikan. Kita ibadah, kita ke gereja, hidup rumah tangga, hidup bermasyarakat itu dibangun atas prinsip-prinsip yang mutlak, bukan yang relatif. Apakah misalnya di satu provinsi mencuri itu boleh? Tidak boleh, bukan? Di provinsi yang lain mencuri itu dilarang. Tidak, bukan? Justru di semua provinsi di seluruh dunia mencuri itu berdosa. Itu mutlak. Sampai akhir zaman. Karena itu merugikan orang lain. Dan melanggar daripada perintah Tuhan. Nah itu mutlak, itu dibangun atas kemutlakan. Ilmu pengetahuan dibangun di atas kemutlakan. Walaupun ilmu pengetahuan itu juga tergantung penelitian. Tapi dibangun atas kemutlakan. 100 tambah 100, 200. Tidak mungkin di Amerika jadi 300, 100 tambah 100. Di Rusia 100 tambah 100 jadi 200. Di Cina
100 tambah 100 juga 200. Itu mutlak, tidak relatif. Nah, kebenaran, hidup suci, hidup kudus, hidup berdasarkan teladan Kristus, hidup berdasarkan firman Tuhan itu mutlak, dan kita tidak boleh mengikuti budaya yang relatif. Menurut KBBI, ini objektif ya. Tadi relativisme. Nah, objektif ya. Relatif menjurus kepada subjektif. Nah, ini arti yang objektif. Objektif adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Objektif juga merupakan sudut pandang pribadi seseorang yang tidak memihak objektif sesuai objeknya. Nah, subjektif itu sesuai dengan saya. Kalau menurut saya benar, ya terserah, menurut orang lain salah, itu subjektif. Tapi subjektif berlawanan dengan objektif. Dalam hal tertentu kita memang bisa subjektif, misalnya memilih jenis makanan yang kita suka, memilih warna pakaian yang kita mau, memilih parfum yang kita suka baunya. Itu subjektif. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Tetapi dalam hal prinsip-prinsip hidup kita didasarkan pada yang objektif, tidak menurut orang. Kalau saudara mau hidup sehat, berarti makanan saudara harus makanan yang sehat, makanan yang memenuhi nutrisi, gizi, vitamin daripada yang dibutuhkan tubuh. Itu objektif, tidak bisa diganggu gugat. Ketika kita melanggar yang objektif itu, kita pasti akan sakit, bahkan bisa meninggal. Di jalan kita tidak boleh naik kendaraan dengan siksak, karena itu akan mengganggu orang lain, mencelakakan orang lain dan diri sendiri. Itu melanggar hukum. Itu objektif. Tidak bisa kita seenaknya siksak di jalan. Satu arah, lalu kita melawan arah di situ. Itu namanya bodoh. Ketika kita melanggar itu, kita binasa. Yang objektif ketika kita langgar, kita binasa. Nah, yang subjektif itu ya biarkan yang memang itu subjektif. Tidak bisa semuanya harus subjektif. Dan yang prinsip, yang objektif itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusia harus makan. Kalau tidak makan nanti bisa sakit dan mati. Itu prinsip objektif. Lah masalah makannya apa? Ada yang makan roti, ada yang makan nasi, ada yang makan ketela, ada yang makan kentang. Tetap prinsipnya makan. Yang objektif harus makan supaya kita bisa hidup dan bertumbuh. Masalah makannya apa yang dimakan itu pilihan, itu subjektif di situ. Nah, di sini kita tahu. Nah, Alkitab mengajarkan kebenaran-kebenaran yang objektif, kebenaran-kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa diganggu gugat. Ketika kita melawan yang objektif, yang benar mutlak itu, kita pasti celaka. Nah, zaman postmodernisme itu juga zaman post-truth. Apa post-truth itu? Ini gambarnya media sosial. Ada Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya, Facebook, WA, dan semuanya. Post-truth. Nah, post-truth itu sebagai kondisi di dalam budaya kita, di mana fakta tidak terlalu berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan emosi dan keyakinan personal. Jadi fakta itu tidak terlalu berpengaruh. Kejadian yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya tidak terlalu pengaruh. Yang mempengaruhi masyarakat itu opini. Yang mempengaruhi opini masyarakat itu adalah emosi. Jikalau emosi dibangkitkan dengan misalnya ceramah, pidato, dan lain keyakinan personal daripada penceramah itu, maka masyarakat akan ikut itu. Nah, seringkali kan ini dilakukan oleh provokator begitu, yang dibangkitkan emosinya, yang mendengarkan tidak tahu fakta sebenarnya, yang cerita berapi-api, bersemangat,
menunjukkan bahwa si A salah dan lain sebagainya. Akhirnya mereka ikut demo, ikut protes. Akhirnya demo tidak membangun. Akhirnya bisa penghakiman massa dan lain sebagainya. Nah, kalau ini diterapkan di dalam hal agama, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita kan sering senang khotbah yang menyentuh emosi kita, musik yang menyentuh emosi kita di dalam gereja. Dan keyakinan daripada pendetanya yang khotbahnya tentu berapi-api. Dan kita sudah tersentuh dengan musik, dengan nyanyi-nyanyian itu, lalu kita diyakinkan seolah-olah itu firman Tuhan yang disampaikan pendeta. Kan belum 100% firman Tuhan. Lalu kita terima, kita telan mentah-mentah. Nah, itu ciri-ciri post-truth. Sederhananya post-truth adalah suatu era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran. Caranya dengan memainkan emosi dan perasaan netizen. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran dengan cara memainkan emosi pendengar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam iman Kristen, di dalam kekristenan, kita lebih daripada 30 tahun, mungkin lebih tepatnya sekitar 50 tahun ini, sejak tahun 1960-an sampai 2024 ini, kita dirusak iman kita dengan teologi sukses. Teologi sukses itu yang mengajarkan percaya Yesus pasti sehat selalu, percaya Yesus pasti sukses secara jasmani, kaya, percaya Yesus pasti hidupnya berkelimpahan. Itu yang diajarkan. Dan pendetanya di dalam bukunya, pengajarannya mengutip ayat-ayat Alkitab yang mendukung itu. Jadi dia punya ide dulu, lalu ditempeli ayat-ayat Alkitab yang seolah-olah mendukung itu. Misalnya, mintalah, kamu akan mendapat, ketuklah, pintu akan dibukakan, dan lain sebagainya. Ayat-ayat itu dilepaskan dari konteksnya untuk mendukung idenya. Teologi sukses ini. Dan kita yang mendengar masyarakat, orang-orang yang tidak mengerti Alkitab dengan mendalam, menganggap itu benar. Karena yang menyampaikan pendeta, disampaikan di dalam gereja. Hanya untuk membangkitkan emosi. Emosi kita apa? Kita senang. Siapa yang tidak pengen kaya? Menjadi kaya, menjadi sehat terus, dan menjadi sukses. Itu tujuan hidup semua manusia, seolah-olah seperti itu. Menjadi tujuan hidup, sehingga ketika dikhotbahkan hal yang seperti itu dan melupakan ayat-ayat yang lain, mengambil ayat-ayat itu untuk mendukung ajarannya, dilepaskan dari konteks dan maksud asli daripada Alkitab, kita senang dan menganggap itu kebenaran dari firman Tuhan, kebenaran dari Tuhan Yesus. Dan akibatnya apa? Akibatnya kita ditipu secara rohani. Nah, sekarang siapa pendeta yang masih berani berdiri membela teologi sukses, teologi kemakmuran, Injil kemakmuran itu? Sekarang pendirinya, salah satu tokohnya yang terbesar yang dari Korea Selatan, namanya itu David Yonggi-cho, itu korupsi uang gereja. Bersalah, dipenjara di Korea Selatan. Setelah dipenjara, dia keluar dari penjara beberapa tahun, mengaku dosa kepada jemaatnya di sana. Sekarang sudah meninggal. Jadi salah satu tokoh besar yang mempopulerkan itu, David Yonggi-cho, itu sudah meninggal. Dan hidupnya akhir hidupnya penuh dengan dosa. Karena yang dikejar itu. Nah, sekarang siapa yang berani membela teologi sukses? Dulu, ketika ada yang mengkritik, mengembalikan sesuai dengan firman Tuhan, dianggap, jangan menghakimi, itu tidak baik. Dianggap benar ajaran teologi sukses itu. Sehingga ketika dikritik sesuai firman Tuhan, malah dianggap menghakimi. Nah, sekarang sudah terbukti kesalahan itu. Siapa yang berani berdiri terang-terangan ngaku? Sekarang itu hanya pengikut-pengikut kecil yang cuma mendengung-dengungkan kecil saja. Secara global itu runtuh sudah ajaran itu, tidak sesuai firman Tuhan. Kalau ada pendeta-pendeta yang masih menyampaikan itu, tapi mereka bukan pendiri.
mereka pengekor. Nah ini saudara harus mengerti ini pengaruh daripada post-truth itu. Saudara mendengar khotbah, dibangkitkan emosinya, perasaannya. Wah, dibangkitkan dengan apa ya? Biasa kalau di gereja kan dengan musik, dengan khotbah yang berapi-api. Bukan berarti khotbah berapi-api itu salah. Tidak, khotbahnya gaya berapi-api itu benar. Tapi yang disampaikan isinya benar atau salah. Kita harus juga berpikir kembali kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak disesatkan. 2 Timotius 3 ayat 2-4 mengingatkan kita, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, self love, dan menjadi hamba uang, mengejar materialis, menjadi materialistis, menjadi hedonis, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi lebih menuruti hawa nafsu. Mereka semua itu mengajarkan teologi sukses menuruti hawa nafsu. Ke gereja tapi tidak semakin bertumbuh seperti Kristus, berarti kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita tetap tidak berubah, tidak bertobat dan berbuah sesuai dengan firman Tuhan, walaupun rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin pelayanan, yaitu salah. Di zaman apapun, dunia isinya orang-orang berdosa. Pasti pandangan kepercayaannya cenderung dosa dan salah. Maka hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong, palsu dan menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia tapi tidak menurut Kristus. Contoh teologi sukses yang memengaruhi pendeta pakai arloji ratusan juta. Arloji isinya 12 angka, ratusan juta. Itu meneladani Kristus atau jatuh pada hedonis, materialistis. Saudara pikir sendiri, apakah Kristus meneladankan kita? Nah, disinilah kita belajar supaya kita tidak ikut filsafat dunia itu. Hidup di zaman now, orang Kristen tetap jadi terang, jadi garam, anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tujuan hidup Kristen itu supaya menjadi serupa Yesus, guna memuliakan Allah. Jadi kita harus berpikir, bertindak menjadi seperti Yesus. Kita harus bertransformasi hidup kita seperti Yesus. Supaya kita tahu Yesus dengan baik, minimal kita membaca kitab-kitab Injil. Dan kita membaca seluruh Alkitab kita, biar tahu bagaimana gaya hidup Yesus. Gaya hidup Yesus itu adalah gaya hidup zaman now. Sepanjang zaman sampai akhir zaman. Untuk kita teladani. Supaya kita dapat memuliakan Tuhan dengan maksimal. Nah, kiranya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Menjadikan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, mengikuti prinsip Kristus untuk hidup di tengah-tengah zaman now yang semakin berdosa ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.